Galatia 5. Tentang apa isinya? Ini membahas tentang khitan. Apa arti khitan? Dalam Perjanjian Lama, khitan berarti menghilangkan kulup. Menghilangkan kulup. Jadi dalam Perjanjian Lama khitan berarti menghilangkan kulup. Tapi menghilangkan kulup itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan membuat seseorang diselamatkan. Jika seseorang berkata kita yang mengikuti Tuhan harus khitan atau tidak. Haruskah mengikuti pemisahan? Bahkan tidak perlu. Itu khitan dalam Perjanjian Lama. Khitan adalah tanda perjanjian. Kemudian Tuhan Kristus menebus kita. Kita tidak akan kembali lagi. Tidak kembali ke dalam Perjanjian Lama. Tidak berdasarkan cara Perjanjian Lama. Tidak lagi. Karena dalam Tuhan Kristus kita tidak lagi menjadi orang berdosa. Dalam Tuhan Kristus. Artinya, dengan taat pada otoritas Tuhan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Taat pada otoritas Tuhan. Percaya pada Tuhan menerima keselamatan Tuhan. Maka, dalam kasih karunia Allah. Dengan begitu kita mengerti, mari kita baca. Jika saat itu orang-orang dari Galatia, jika mereka berkata harus melakukan khitan untuk diselamatkan, maka mereka jatuh ke dalam dosa, tergelincir. Di sini dikatakan Kristus membebaskan kita. Membuat kita menerima Roh Kudus dan lepas dari perbudakan dosa. Kebebasan. Jadi berdirilah teguh. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Artinya jangan lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Aku Paulus menyatakan sekarang. Jika ada seseorang, kira-kira mau dihitan, Kristus tidak berguna bagi kalian. Aku menyatakan juga pada semua yang dihitan. Mereka berkewajiban mengikuti seluruh hukum. Siapapun yang ingin dibenarkan oleh hukum, dinyatakan benar oleh Allah. Dia terputus dari Kristus, jatuh dari kasih karunia. Adapun kalian, hendaklah berjalan oleh roh, berdasarkan iman, menanti dengan penuh kerinduan akan keadilan yang diharapkan. Karena di dalam Yesus Kristus, baik dihitan maupun tidak sama saja, hanya kasih iman yang bermanfaat. Tidak ada gunanya hitan atau tidak. Hanya percaya pada Kristus, memiliki iman itu yang bermanfaat. Artinya, dulu kita hamba dosa. Tetapi dengan percaya pada Kristus, kita bebas dari perbudakan. Tidak lagi menjadi hamba, tetapi menjadi anak. Mendapat warisan anak, dengan taat pada otoritas Tuhan. Otoritas percaya pada Tuhan. Bahkan sampai sejauh mana? Bapa Kristus langsung berkata pada Sipor. Sipor taat pada Bapa. Semua makhluk harus tunduk pada Sipor. Jadi semesta, termasuk kematian, pasti tunduk. Semua dosa harus tunduk. Sipor memerintahkan kematian. Dibuang ke jurang tanpa dasar. Kematian pun tunduk pada perintah Sipor. Dibuang ke jurang tanpa dasar. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Karena kita mengikuti Tuhan. Setelah percaya kepada Tuhan, dosa pun tunduk pada kita. Dulu kita tunduk pada dosa. Dulu dikontrol dosa. Menjadi hamba dosa. Sekarang setelah taat pada Tuhan, dosa menjadi hamba kita. Kita perintah dosa. Agar dia menaati perintah kita. Katakan, hai dosa, pergilah ke lubang maut. Kurang lebih seperti ini maksudnya. Ingat, disunat atau tidak disunat tidak ada faedahnya. Yang bermanfaat adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan kamu segalanya sudah berjalan dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu supaya tidak taat kepada kebenaran? Orang yang menipu kamu bukan dari Tuhan Allah. Sedikit ragi bisa mengembangkan seluruh adonan. Benar waktu itu, tidak taat kepada kebenaran. Kamu tahu yang berkata, tidak taat kepada Kristus. Taat kepada kebenaran berarti mengetahui kehendak Allah dan taat. Itulah taat kepada kebenaran. Kehendak Allah adalah supaya orang percaya kepada Tuhan Kristus dan menerima berkat. Itulah kehendak Allah. Bagaimana dengan kehendak yang diberikan sekarang? Itu juga supaya saudara di Siborda menyampaikan kebenaran. Agar ribuan bahkan jutaan anak-anak dengan memahami kebenaran dapat menerima berkat. Jika seseorang mengerti hal ini dan taat, ia akan diberkati. Segala kemuliaan bagi Bapa, ya Tuhan, amin.